Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil proyek proyek akhir proyek UAS akhir kami pada mata kuliah Machine Learning ya yang diajar oleh dosen dosen kita yaitu adalah Pak Drezo. Untuk kelompoknya terdiri dari saya sendiri Nova Hidayat, terus selanjutnya ada Dimas Wahyu Septian, lalu ada Noval Rasyad Muhammad. Next, pendahuluan. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Deteksi dini menjadi faktor yang sangat penting untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan memanfaatkan teknologi machine learning, data klinis pasien dapat dianalisis secara cepat dan akurat untuk mengidentifikasi risiko penyakit jantung, sehingga membantu proses diagnosis dan pengambilan keputusan medis menjadi lebih efektif. Data dan fakta berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, tercatat lebih dari 3 juta kematian terjadi sebelum usia 60 tahun yang sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dan penanganan dini penyakit kardiovaskular. Peningkatan kasus juga terjadi pada kelompok usia produktif yang menjadikan penyakit jantung sebagai ancaman serius bagi masyarakat dan sistem kesehatan. Kemajuan teknologi data dan komputasi memungkinkan pengguna model prediktif berbasis machine learning untuk mendukung proses identifikasi risiko dengan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian kita terdapat tiga. Yang pertama itu adalah membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma machine learning. Yang kedua, membandingkan performa beberapa algoritma untuk mengetahui yang paling akurat. Yang ketiga, menghasilkan model yang dapat menjadi dasar sistem pendukung keputusan medis. Lalu ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu adalah membantu tenaga medis dalam deteksi dini. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan diagnosis. Lalu yang terakhir adalah menjadikan referensi dalam pengembangan sistem prediksi kesehatan di masa depan. Selanjutnya, jadi di sini dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah heart failure prediction yang diperoleh dari platform Kaggle dan terdiri dari 919 data pasien dengan berbagai fitur klinis seperti usia, jenis jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, detak jantung maksimal, serta label target heart disease. Untuk hasil logistik regression menghasilkan akurasi sebesar 85,3% dengan nilai precision mencapai 90% yang menunjukkan bahwa prediksi positif yang diberikan model sebagian besar benar. Namun, nilai recall sebesar 84,1% mengindikasikan bahwa model masih gagal mendeteksi sekitar 16% kasus positif penyakit jantung. Hal ini menunjukkan bahwa logistic regression cukup efektif untuk data yang memiliki pola linear, namun kurang optimal dalam menangkap pola non-linear yang kompleks dalam dataset klinis. Meskipun demikian, model ini tetap berguna sebagai baseline karena interpretasinya mudah dipahami dan kestabilannya cukup baik. Lanjut, uh, untuk model support vector machine-nya itu menunjukkan performa yang kompetitif dengan akurasi sebesar 85,9% dan F1 score-nya sekitar 87,7% dengan nilai precision 88,6% dan recall 86,9%. Model ini mampu menjaga keseimbangan antara prediksi yang akurat dan kemampuan mendeteksi kasus positif. Kemampuan kernel dalam mentransformasi data ke ruang berdimensi lebih tinggi membantu SVM menangkap pola nonlinear dalam dataset. Performa SVM dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui tuning parameter seperti pemilihan kernel, nilai C, dan gamma. Secara keseluruhan, SVM menjadi alternatif yang kuat dalam prediksi penyakit jantung. Next. Selanjutnya hasil model dari KKN
KNN, model KNN memperoleh akurasi sebesar 84,8% dari F1 skor 86,4% menunjukkan performa yang cukup baik meskipun tidak unggul dibandingkan model lainnya dengan precision mencapai 89,9% dan recall 83,2%. Model ini sensitif terhadap data dengan kemiripan lokal dan sangat bergantung pada nilai K dan jarak fitur. Kinerja KNN mempengaruhi oleh distribusi data dan skala fitur sehingga pre-processing seperti normalisasi menjadi sangat penting. Model ini cocok digunakan pada dataset berukuran menengah, namun kurang efektif ketika struktur data semakin kompleks. Selanjutnya, Random Forest menjadi model dengan performa terbaik, menghasilkan akurasi 87,5%, recall 88,8%, dan F1 skor tertinggi yaitu 89,2% dengan precision 89,6% dan kemampuan mendeteksi kasus positif hampir 89%. Model ini menunjukkan efektivitas tinggi dalam mencegah kesalahan false negatif yang berbahaya dalam konteks medis. Random forest dapat menangani fitur kompleks dan mengurangi risiko overthink karena konsep assembly yang menggabungkan banyak pohon keputusan. Keunggulan ini menjadikan random forest menjadi model yang paling ideal untuk memprediksi penyakit jantung berdasarkan dataset yang digunakan. Selanjutnya yaitu decision tree menghasilkan performa yang paling rendah dengan akurasi 83% dan F1 skor yaitu 85,4% meskipun precision dan recall relatif lebih seimbang. Keduanya berada di bawah model lainnya, menunjukkan bahwa decision tree kurang mampu mengenali pola yang kompleks dan cenderung overthink pada data yang dilatih. Model ini tetap memiliki keunggulan interaksi yang mudah dan divisualisasi yang jelas. Namun akurasi masih terbatas tanpa penerapan teknik optimasi seperti running atau assembly. Hal ini menjadikan decision tree kurang ideal sehingga model tunggal dalam prediksi risiko penyakit jantung. Selanjutnya yaitu hasil 5 algoritma machine learning. Berdasarkan pengujian 5 algoritma machine learning, yaitu model Forest menunjukkan performa terbaik dengan akurasi 87,5% dan F1 skor 89,2% sehingga paling efektif dalam memprediksi risiko penyakit jantung, SVM, dan logis recession juga memberikan performa yang kompetitif namun masih beberapa sedikit di bawah random forest. Model KNN juga memberikan hasil yang cukup baik tetapi lebih sensitif terhadap variasi data, sedangkan decision tree memiliki performa yang paling rendah karena kecenderungan overthink. Secara keseluruhan, random forest merupakan algoritma yang paling direkomendasi untuk implementasi sistem Iya. prediksi dalam mendukung deteksi penyakit jantung. Kita masuk ke bagian penjelasan kode. Jadi seperti biasa yang pertama itu kita import library dulu yang akan digunakan untuk project tugas besar machine learning kami. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Sklearn Model Selection, ada Sklearn Preprocessing, Sklearn Matrix, dan terakhir ada Sklearn Model. Nah, masing-masing punya masih ada fungsinya kayak Pandas sama NumPy itu mengolah data, Matplotlib dan Seaborn itu untuk visualisasi dan segala macam. Nah, bisa lanjut ke bawah ke load dataset. Jadi di sini ya tadi kita menggunakan data health.csv dibaca menggunakan
pd.read_csv. Setelah itu ditampilkan beberapa baris awal. Nah, itu tujuannya itu yang pertama itu memastikan dataset berhasil dibaca, lalu melihat struktur awal data, dan yang ketiga itu mengenali tipe data dan nilai-nilai awalnya. Oke, lanjut ke bawah. Ada informasi dataset. Jadi di informasi dataset ini ada eh, df.info itu menampilkan tipe data pada setiap kolom, jumlah data, dan memory usage. Lalu kami menggunakan df describe juga itu memberikan statistik dasar seperti min, max, min mean, min, max, dan standard deviation. Lalu ada df is null dot zoom itu mengetahui apakah ada data kosong atau missing values. Tapi ini membantu memahami kualitas data dan menentukan apakah perlu pre-processing tambahan. Oke, ke bawah. Lanjut ke bawah lagi. Nah, oke, kita masuk ke EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi EDA ini adalah proses memahami karakteristik data sebelum membangun model. Jadi yang kami lakukan itu kita memvisualisasi distribusi target atau hard disease dengan tujuan untuk melihat apakah data seimbang atau tidak. Lalu bisa ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi, nah ya itu stop di situ. Nah, lalu ada heat map korelasi numerik untuk mengetahui fitur mana memiliki hubungan dengan target dan potensi multi-collinearity. Tapi ini penting agar kita paham konteks data sebelum training model. Oke, lanjut ke bawah ke bagian fitur X dan target Y. Oke, itu dia pemilihan fitur dan target Y itu tuh benar. Oke, jadi ya kita menggunakan xdef.drop vertices x1 dan ydf vertices. Nah, jadi X itu untuk semua kolom kecuali target, dan Y itu targetnya Y. Tadi fiturnya X itu semua kolom kecuali target, dan Y itu targetnya kolom vertices 0 atau 1. Ini adalah langkah dasar sebelum kita melakukan train test split. Oke, kita ke mana tuh identifikasi kolom kategori ya. Oke, jadi dataset itu memiliki dua tipe fitur, ada numerik dan kategori. Numeriknya itu kayak age, resting BP, kolesterol, mass HR, all peak, dan lain-lain. Kategorinya itu ada sex, chest pain type, resting ECG, exercise angina, dan ST slot. Pemisahan tipe data ini penting karena kategori itu butuh one hot encoder dan numerik itu butuh standar scaler. Oke, identifikasi udah, kita ke pre-processing one hot encoding ya. Oke, jadi untuk pre-processing menggunakan kolom transformer, lalu menggunakan standar scaler untuk kolom numerik agar nilai berada. Kenapa menggunakan standar scaler? Agar nilai berada pada skala yang sama untuk mencegah perbedaan range fitur. Lalu menggunakan one hot encoder juga untuk kolom kategorikal agar data teks diubah agar dengan tujuan agar data teks diubah menjadi angka 0 atau 1 sehingga dapat diproses oleh model. Preprocessing dilakukan di dalam pipeline supaya training dan testing konsisten. Oke, setelah itu kita ke train test split ya. Jadi datasetnya itu dibagi menjadi dua, 80% data training dan 20% testing, dan menggunakan train set 42 digunakan agar hasilnya konsisten jika dijalankan ulang. Lalu yang terakhir ada training model machine learning. Nah, jadi ada 5 model yang digunakan, ada logistic regression, KNN, K-nearest atau K-nearest neighbor, ada decision tree, random forest, dan SVM atau super vector machine. Masing-masing model dibuat dalam bentuk pipeline. Kenapa menggunakan pipeline? Jadi keuntungan pipeline ini yang pertama itu pre-processing otomatis dilakukan pada train dan test. Yang kedua mencegah data leakage, dan yang ketiga kode lebih rapi. Jadi kita bisa kembali ke PPT ya di full screen. Oke, jadi untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning efektif untuk memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan fitur klinis pada dataset heart failure prediction. Proses processing seperti one hot encoding, standard scaler, dan pembagian data 80-20 berhasil meningkatkan kualitas data sebelum permodelan. 5 algoritma diuji, ada logistic regression, SVM, KNN, decision tree, random forest, dan menghasilkan performa yang bervariasi. Random forest menjadi model terbaik dengan akurasi 87,5%, precision 89,6%, recall 88,8%,
dan F1 score-nya 89,2%. Serta paling baik dalam mendeteksi pasien beresiko tinggi. Model ini berpotensi menjadi dasar sistem pendukung keputusan bagi tenaga medis dalam deteksi dini penyakit jantung. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan optimasi hyperparameter, mencoba metode ensemble lanjutan, dan menggunakan dataset lebih besar. Oke, next. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.